Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Musim berlalu, namun
segala pemeliharaan-Mu ya Bapa, atas segala penyertaan, sekalipun Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu menggandeng, Kau selalu menggendong kami, menyertai perjalanan kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini ya Bapa, kami dapat datang kepadamu, kami dapat memuliakan nama-Mu. Hanya yang ini yang dapat kami persembahkan kepadamu. Hati kami ini Tuhan, yang dapat kami persembahkan kepadamu. Engkau pemelihara jiwa kami ya Bapa, Engkau yang selalu menghibur, Engkau yang selalu menguatkan kami ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu,
silakan duduk. Mari Kak Yosef. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saatnya kita mendengarkan sedikit pengumuman. Ya, ini yang pertama ada pemasukan dana pembelian tanah untuk sekolah dan sarana prasarana. Sampai dengan 16 September kemarin sudah terkumpul 92.508.400 rupiah, ditambah 1 cincin emas dan 30 kursi. Nah, ini ada pemasukan lagi, persembahan dari NN sejumlah 100.000, NN 80.000. Jadi totalnya sampai saat ini adalah 92.688.400 rupiah dan 1 cincin emas plus 30 kursi. Kita terus dukung dalam doa dan dana. Persembahan juga dapat diberikan melalui transfer ke rekening Yayasan Elim, Bank Sinarmas dengan nomor rekening yang sudah tertera. Dan mohon setelah transfer dapat konfirmasi ke Ibu Evelyn. Ya. Selanjutnya, ya, bulan September ini ada beberapa yang berbahagia karena berulang tahun merayakan hari kelahirannya. Dan mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena ada 34 orang. Ya, ini dia nama-namanya. Selamat ulang tahun bagi yang merayakan. Tuhan senantiasa memberkati dan memberikan berkat berkelimpahan bagi Anda dan sekeluarga. Amin. Ya, berikut adalah dokumentasi keseruan Komsel kita ya, Loving Family Care Gereja GKI Elim Kudus. Silakan boleh ditayangkan.
Mari kita join keseruan dari Loving Family Care. Bagi yang belum join, belum bergabung, mari kita bergabung bersama-sama. Kita bersama-sama berfellowship satu sama yang lain. Untuk info daerahnya masing-masing bisa menghubungi Ibu Priska. Nah ini dia keseruannya. Kita beribadah, kita bermain games, kita saling sharing, saling memuji Tuhan. Wah. Ya, ini dia. Ya, pengumuman terakhir, sekolah kita punya kantin, ya, namanya kantin berkah. Ya. Ada di lantai 1 tepatnya di X Klinik Elim. Bapak Ibu bisa mampir kalau berangkat kerja ya, kalau lewat depan sini bisa mampir sebentar. Dan menunya itu variatif, tiap hari berganti. Ini saya nggak bohong karena saya tiap hari beli. Kalau pagi kan saya ke kantor belakang, jadi setiap kali mau masuk kantor saya sempatkan mampir. Saya lihat ada makanan yang begitu variatif tiap hari, dan saya beli sarapannya di situ. Ya, Bapak Ibu boleh mampir ya. Kalau misal berangkat bekerja atau mengantar anaknya sekolah, boleh mampir, boleh dilihat-lihat. Jangan cuma dilihat, dibeli ya. Ya, itu aja pengumuman hari ini. Terima kasih, kita lanjutkan ibadah kita. Terima kasih Kak Yosef.
mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Itulah hati kami Bapa, memberikan pujian penyembahan kami sepanjang hari kepadamu. Itulah kerinduan kami. Kami berkatakan pada saat ini kepadamu, kami naikkan semua kepadamu ya Tuhan. Kerinduan kami adalah mempermuliakan namamu, menyenangkanmu di sepanjang hari-hari kami. Tetapi kami menyadari Bapa, masih banyak kekurangan kelemahan kami. Oleh karena itu tetap kami mohon kasih karunia, ampuni kami dan bentuk perbaharui terus kami hari lepas hari sampai sempurna seperti yang Kau kehendaki. Karena Engkau sangat merindukan kami agar bersama-sama dengan Engkau kelak. Engkau ingin memurnikan kami sebab kami ini adalah menjadi mempelai-mempelai-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami percaya 2-3 orang berkumpul bersepakat menyerukan namamu, Engkau hadir. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Bapa. Kami juga mau belajar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu sadar akan keberadaan kami yang sangat terbatas. Bahkan tidak berarti tanpa Engkau Tuhan. Kami butuh anugerah-Mu, kami butuh tuntunan-Mu agar perjalanan hidup kami ini selalu sesuai dengan kehendak-Mu berdasarkan kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini, urapi lidah bibir hamba-Mu ini, setiap perkataan-perkataan yaitu perkataan yang daripada-Mu ya Bapa. Meneguhkan, menguatkan kami, membawa kami semakin mengenal Engkau, mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan, pujian dan hormat kami naikkan hanya kepadamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Salam semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kalau masalah khotbah ya, saya kira hari-hari ini kita ya tinggal milih. Kalau kita lihat di YouTube, wah di sana banyak sekali khotbah para hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Tinggal kita bagaimana sekarang menanggapinya. Kita bagaimana hati kita kepada Tuhan. Bagaimana kerinduan kita kepada Tuhan. Itu sekarang. Semua sarana, fasilitas sudah ada. Tinggal buka YouTube, wah khotbah ini, khotbah apa aja ada. Jadi semua tetap bergantung pada diri kita sendiri.
bagaimana kita mengisi kehidupan ini untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Memang setiap kita mempunyai perjalanan hidup yang berbeda-beda. Jadi tidak sama semuanya, berbeda-beda. Ketika kita mulai percaya kepada Tuhan, ketika kita mulai menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan mau mengikut Tuhan, Tuhan sesungguhnya sudah punya rencana bagi kehidupan kita. Sudah punya rencana. Tetapi Tuhan tidak menyingkapkan rencananya itu seutuhnya, secara terperinci kepada kita. Hanya dibukakan sekilas saja. Nah ini, kenapa? Dalam perjalanan hidup ini, kita benar-benar dibuat tidak mengerti apa-apa. Hanya sekilas. Kenapa Tuhan demikian? Karena Tuhan menghendaki agar kita butuh Tuhan. Kita terus mencari Tuhan. Kita butuh hikmat, pengertian yang datangnya dari Tuhan. Itu maksudnya. Kalau kita sudah tahu besok itu saya begini, ya sudah tinggal jalani tok. Jalani tok sudah. Gak perlu lagi tanya-tanya Tuhan. Tapi benar-benar kita seperti dibutakan dalam perjalanan hidup ini. Agar kita tetap butuh Tuhan. Agar kita terus mencari Tuhan. Sebab Tuhan itu sangat-sangat merindukan kita terus melekat kepadanya. Bahkan kita ini diumpamakan seperti ranting dengan pokoknya. Bagaimana ranting itu tidak akan bisa hidup kalau tidak melekat kepada Tuhan. Bisa dia menjadi kering dan akhirnya tidak berguna. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, kalau kita tidak membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, kalau kita lepas dari Tuhan, maka hidup kita ini juga tidak berarti. Hidup kita ini akan mati dan binasa. Itu firman Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Di Yohanes 15 digambarkan kita harus seperti ranting itu. Dengan pokoknya. Melekat terus. Dimanapun kita berada. Tidak boleh lepas dari Tuhan. Di Mazmur 119 ayat yang 105 dituliskan begini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, ini jelas sekali ini firman ini bahwa kita itu membutuhkan pelita, kita membutuhkan penerang-penerang dalam perjalanan hidup ini. Firman Allah ini mengandung prinsip-prinsip rohani yang akan membantu kita menjauhi banyak kesusahan, menjauhi kita dari perangkap-perangkap dunia, menjauhi kita daripada pilihan-pilihan yang salah. Itulah firman Tuhan. Makanya kita butuh sekali firman Tuhan. Kita butuh sekali tuntunan daripada firman ini. Dan untuk itu, mari kita belajar kepada satu tokoh yang tertulis di Alkitab yang sudah terkenal, yaitu Daud atau pemazmur. Kepada pemazmur yang telah berkomitmen kepada Allah, seperti yang ditulis di Mazmur 119 ayat yang 112. Inilah
komitmen daripada pemazmur kepada Tuhan. Dikatakan begini, di Mazmur 119 ayat yang ke-112. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu, untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Ini komitmen daripada pemazmur. Kiranya kita juga berkomitmen seperti dia. Kucondongkan, artinya kusiapkan, kuarahkan. Itulah hatinya Daud. Jadi kita pun perlu belajar seperti Daud. Dalam perjalanan hidup kita ini, mulai kita kenal Tuhan, Tuhan tidak menyingkapkan kepada kita, nanti akan terjadi seperti ini. Besok kamu akan mengalami ini. Besok lusa kamu dapat berkat seperti ini. Jadi Tuhan tidak singkapkan itu secara detail kepada kita. Sesungguhnya ketika ada pernyataan dari Tuhan, ada nubuatan, ada penglihatan, ada mungkin juga mungkin langsung bicara atau ketemu dengan Tuhan. Sekalipun itu terjadi dalam kehidupan kita, itu tidak langsung mengatakan semua secara komplit. Itu hanyalah warning ataupun hanya peringatan ke depan begini. Tuhan demikian caranya untuk membawa kita semakin mengenal Dia. Yang jelas Tuhan tetap pimpin kita, tetap lindungi kita. Makanya setiap hari kita harus bergantung sama Tuhan. Perjalanan kita dengan Tuhan itu tidak langsung enak. Jangan ada orang yang berkata ikut Tuhan enak, jangan. Bahkan kalau saya lihat, ikut Tuhan itu malah lebih berat. Memang Tuhan sudah mengatakan, ada firman-Nya, pikul salib, ada harga yang harus dibayar kalau ikut Tuhan. Itu harus. Tapi kita melihatnya dari segi mana? Kalau kita lihat secara fisik, duniawi, berat sekali, berat sekali. Tetapi kalau kita lihat secara rohani, disitulah kita, oh ya Tuhan, terima kasih. Ternyata Engkau bawa aku seperti ini. Itu perlu kita perhatikan. Kenapa? Alasan Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan kita perjalanan hidup seperti itu? Karena Tuhan ingin mempersiapkan kita, ingin membawa kita seperti yang Dia kehendaki. Karena kita ini jelas-jelas dikatakan diinginkan Tuhan untuk menjadi mempelai-mempelai Kristus. Jadi kita harus menyerupai Kristus. Ada keseimbangan dengan mempelai pria. Itulah yang Tuhan lakukan dalam perjalanan hidup kita. Diproses terus. Lah, dalam proses inilah kita yang tidak kuat. Karena daging ini terus memberontak. Apalagi ditambahi oleh si iblis, kuasa gelap si setan yang terus mempengaruhi hidup kita. Ojo, gak enak. Jangan lakukan ini gak enak. Jangan ikut Tuhan, gak enak.
Kalau ikut saya kan bisa, kamu hidup seenaknya, mau apapun boleh. Mau kamu menipu sana, mau bohong sana, mau berdusta, lakukan apa maumu boleh. Itu si iblis. Jadi dua ini, iblis dan setan ini sangat mempengaruhi hidup kita. Kita tinggal pilih ikut Tuhan atau mengikuti sarannya si iblis. Jadi kita harus benar-benar sekarang memperhatikan dan mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan ini. Detik kita memutuskan untuk ikut Tuhan dan mau dipimpin oleh Roh Kudus dan berjalan dalam kehendak Allah, detik itu juga kita perlahan-lahan dimurnikan. Proses pemurnian inilah yang membuat daging gak enak, membuat daging kita memberontak. Di sini saya tulis satu contoh, dan ini mungkin sudah sering kita dengar, tentang Daud. Daud sudah dipilih oleh Tuhan sejak masih muda. Kalau boleh dikatakan, apa itu seperti yang tertulis, masih kemerah-merahan. Diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Sudah dipilih, ditentukan Tuhan. Apakah Daud langsung menjadi raja ketika dipilih? Tidak, lama sekali kok. Dia dalam perjalanan menunggu dia menjadi raja. Dalam perjalanan inilah Daud mengalami banyak persoalan, tantangan, dan kehidupan. Itulah cara Tuhan untuk membawa seseorang agar sukses di dalam ketetapan dan kemuliaan yang sudah disiapkan Tuhan. Caranya demikian. Kita pun demikian. Kalau Tuhan ingin memuliakan kita, ingin Tuhan memberikan kepada kita berkat-berkat, kita juga harus dipersiapkan. Jadi tidak hanya langsung berdoa, Tuhan aku mohon ini, langsung plek terima. Tidak. Memang ada kalanya begitu, tapi tidak otomatis semuanya berjalan seperti itu. Jadi dalam proses inilah daging kita yang tidak enak. Rasanya tidak sanggup menerima proses ini. Jadi kita perlu disadarkan terlebih dahulu kenapa harus begini. Jadi kita tidak lagi bersungut-sungut, tidak memberontak ketika ada persoalan, ada masalah dalam kehidupan ini. Oh iya Tuhan, kita seharusnya berpikir apa yang salah dalam hidupku. Kita harus koreksi dalam hidup kita ini. Oh iya Tuhan, apa ya? Kok bisa terjadi ini? Pasti Tuhan punya rencana. Ada sesuatu yang harus dibenahi dalam hidup kita. Itu yang pertama, langkah pertama harus kita lakukan. Ketika persoalan masalah dalam hidup kita, jangan terus kita cari orang lain, minta tolong, minta nasihat kepada orang lain, minta bantuan kepada orang lain, apalagi yang tidak mengenal Tuhan. Jangan sampai. Pertama, datang kepada Tuhan. Bila perlu nasihat, nasihat kepada orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Di 1 Samuel 30 ayat 1, 2 ditulis demikian. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai di Ziklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan
oleh mereka dan dibakar habis. Ayat yang kedua, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Itulah yang dialami Daud sebelum dia menjadi raja. Daud waktu itu baru diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja. Tuhan menetapkan dia sebagai raja. Tapi Daud mengalami suatu proses. Ketika dia meninggalkan Ciklag dan berperang, mereka mengalahkan musuh. Tetapi ketika mereka pulang, dilihat daerahnya itu, kotanya atau kampungnya, Ciklag ini, dibakar habis. Semua hartanya dijarah dan suami, istri, anak-anaknya dibawa, ditawan. Itulah yang dialami oleh Daud. Coba, kalau kita membayangkan itu, saya melihat untuk apa saya menang berperang kalau saya pulang semuanya habis. Anak istri dibawa, semua harta dijarah. Rumah, semua kota ini dibakar, habis semua. Coba, kalau kita bayangkan itu, apa yang kita lakukan? Saya kira sama seperti Daud ini. Nangis tok isi, nangis. Jadi kita kalau mengalami persoalan masalah hari-hari ini, udahlah. Terus datang kepada Tuhan aja. Jangan kaget kalau ada masalah, persoalan. Kalau saya berpikir segi hal wajar, karena memang Tuhan mengizinkan semuanya harus kita alami. Dan di ayat keempat dari 1 Samuel 30 tadi ditulis gini. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis melihat sudah habis semuanya. Coba, sampai tidak kuat menangis karena sudah habis semuanya, tidak ada yang tinggal. Begitu menderitanya mereka. Mungkin kita belum pernah ya mengalami seperti itu. Saya kira tidak ada di sini yang mengalami seperti itu. Habis semuanya. Kita mungkin kehilangan motor satu saja ya sudah bingung nangis-nangis ya. Kalau Raja Daud bisa dia sampai kehilangan semuanya. Jadi Daud sangat terjepit. Dia sangat terjepit sekali. Tidak tahu apa yang harus diperbuat. Kenapa? Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Sudah berjuang, sudah mengalahkan musuh, pulang-pulang, malah semuanya habis. Jadi rakyatnya juga marah kepada dia. Mau dilempari dengan batu. Wah, kalau saya mengalami begini, misalnya mungkin ya bunuh diri. Bunuh diri atau mungkin sudah stres. Kalau iman-iman seperti ini loh. Tapi Daud memang tingkat imannya sudah di atas rata-rata. Udah luar biasa. Di 1 Samuel 38 ditulis, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia atau Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan.
Jadi itulah langkah yang diambil oleh Daud. Ketika menghadapi masalah persoalan, menghadapi keputusasaan, sudah putus asa, tetap dia datang kepada Tuhan. Tidak bertanya kepada siapa-siapa, tidak mencari kepada siapa-siapa, tidak datang ke pohon yang besar rindang dan dia mencari kuasa dari sana. Tidak, tetapi Tuhanlah yang ditanya. Kepada Tuhanlah dia datang. Jadi ini satu contoh bagi kita. Agar kita dalam menghadapi persoalan masalah hidup hari-hari ini, mari datang kepada Tuhan. Tanyakan Tuhan, Tuhan harus bagaimana saya dengan menghadapi ini, bagaimana saya Tuhan menghadapi utang ini, bagaimana saya Tuhan menghadapi anak saya ini, bagaimana saya Tuhan untuk menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga ini. Tanya Tuhan. Oleh karena itulah makanya kita harus membangun hubungan intim dengan Tuhan selalu. Jadi kita mendapat kepekaan kepada Tuhan karena ada hubungan. Kalau kita jarang berdoa, jarang kita terus memuji-muji Tuhan, jarang membangun hubungan dengan Tuhan, bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan? Soalnya kehendak Tuhan ini macam-macam, cara Tuhan itu juga macam-macam untuk menyampaikan isi hatinya. Ada kalanya ketika kita berdoa, tanyakan sesuatu, ada kalanya itu tadi, lewat mimpi. Juga ada lewat penglihatan, juga ada pernyataan, ada kadang-kadang datang ke pikiran, ada juga lewat firman Tuhan disingkapkan. Jadi cara Tuhan itu kita harus betul-betul bisa meresponi dengan benar. Kita peka gitu. Apa yang setan curi dari hidup kita, apa yang setan jarah dari hidup kita ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, apa yang dicuri itu akan dikembalikan, bahkan kita akan mengalami promosi dan kemuliaan. Jadi enggak usah takut, kita belajarlah, terus percaya mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini hari-hari ini. Perjalanan-perjalanan yang tidak enak ini diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tujuan Tuhan untuk mempersiapkan kita menuju kebesaran dan kemuliaan. Itulah tujuan Tuhan. Tadi sudah saya singkapkan. Karena kita ini menjadi mempelainya. Jadi dipersiapkan kita untuk mempelainya. Pada hari hanya nanti, waktunya nanti, barulah kita menikmati. Memang hari-hari ini kita belum lihat, belum alami kalau kita sudah bersama Kristus di surga ya. Tapi kalau nanti sudah di surga, waduh, ternyata tidak ada artinya yang di dunia ini. Jadi dalam persoalan masalah apapun yang kita hadapi hari-hari ini, mari kita harus melakukan tindakan-tindakan iman. Lakukan tindakan-tindakan iman hari-hari ini. Karena begitu banyak tantangan-tantangan masalah yang terus ingin merusak hidup kita. Di Mazmur 27 ayat 3 ditulis begini. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Luar biasa kan pemazmur ini. Dalam ayat ini dijelaskan,
sikap iman daripada pemazmur terhadap keadaan yang mengepung hidupnya, yang mau merusak kehidupannya, yang menekan kehidupannya. Dikatakan, hatiku tidak takut, aku tetap percaya. Inilah yang menjadi sikap iman kita seharusnya di dalam menjalani semua kehidupan ini. Aku tidak takut, aku tetap percaya. Sesulit apapun keadaan kita hari-hari ini. Karena memang tidak bisa kita lepaskan menjelang kedatangan hari Tuhan. Itu pasti suasananya, situasinya semakin memburuk, tekanan semakin berat. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, itu suatu kebaikan. Karena kita akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan ketika kita terus melekat kepadanya. Dalam ayat yang sudah kita baca ini tadi dijelaskan, sikap iman pemazmur terhadap keadaan yang mengepung hidupnya. Dikatakan, aku tidak takut, aku tetap percaya. Inilah seharusnya yang menjadi sikap iman kita setiap hari dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit. Pada saat tiada harapan, pada saat keadaan sudah sangat-sangat berat, tetaplah percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Kristus tidak akan takut menghadapi situasi sulit dalam hidup ini. Nah, ini harus kita pegang terus. Percaya kepada Kristus. Di Mazmur 23 ayat 4 ditulis, sekalipun aku berjalan di dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan besertaku. Iman percaya kita tidak boleh goyah dalam masa-masa sulit. Justru di masa-masa sulitlah iman kita seharusnya terbukti, bertumbuh, dan bertambah-tambah terus. Di Mazmur 23 ayat 4 tulis, sekalipun aku berjalan di dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan besertaku. Tak ulangi lagi. Iman percaya kita tidak boleh goyah dalam masa-masa sulit. Justru di masa-masa sulit, iman kita semakin naik, semakin aktif dan bertambah-tambah. Kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita. Kita harus mengandalkan Tuhan. Karena Tuhanlah yang mampu menolong kita. Karena Tuhanlah yang dapat memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Jadi kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Iman saya, iman saudara sekalian, iman kita semua sangat-sangat dihargai oleh Tuhan. Iman kita dihargai oleh Tuhan. Waktu seorang perempuan yang sakit pendarahan, kita sering dengar ini ya. Dua 12 tahun dia sakit pendarahan. Dia hanya beriman seperti ini. Asal ku jamah saja jubahnya, saya pasti sembuh. Coba iman seperti itu. Tuhan tidak marah
kepada perempuan, tidak boleh beriman seperti itu. Masa asal jamah sembuh. Tidak, dihargai oleh Tuhan. Dan kenyataannya sembuh. Juga seorang perwira yang ada di Kapernaum, ketika datang kepada Tuhan, dia berkata, Tuhan, ucapkan satu kata saja, maka hambaku akan sembuh. Dihargai oleh Tuhan juga. Masa iman hanya begitu saja? Tidak. Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Oleh karena itu, iman kita semua dihargai oleh Tuhan. Jadi Tuhan tidak marah dengan cara kita menyalurkan iman kita, menyampaikan iman kita. Bagaimana ekspresi kita kepada Tuhan dalam beriman. Iman tetap menghargai. Tuhan hanya mengatakan seperti yang ditulis di Matius 9 ayat 29. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi apa yang kita alami itu bergantung kepada iman kita masing-masing. Masalah ekspresinya kita menyampaikan kepada Tuhan tidak masalah, tetapi bagaimana kualitas iman kita kepada Tuhan. Ditulis tadi, jadilah kepadamu menurut imanmu. Ini kuncinya, saudara. Apakah yang menjadi ekspresi iman kita? Ketika kesulitan terjadi dalam hidup kita, apakah kita percaya? Apakah kita ragu atau bimbang? Apakah kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita? Itu yang menjadi kunci daripada iman kita. Bagaimana kita nanti bisa menerima berkat dan mujizat-mujizat dari Tuhan. Tuhan menghargai setiap sikap dan ekspresi iman kita. Tuhan tahu hati kita. Tuhan mengerti semua pergumulan kita. Dan Tuhan mau menolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman diperlukan di sepanjang kehidupan kita masih ada di dunia ini. Sebab tanpa iman tidak berkenan kepada Allah. Kalau sudah di surga, kita tidak perlu iman lagi. Kita sudah ketemu Tuhan. Kita sudah melihat Tuhan. Dikatakan kan, yang kelihatan itu bukan iman lagi. Jadi di bumi ini, kita butuh iman. Tidak boleh lepas dari iman. Ada satu hal penting yang perlu kita ingat, bahwa Tuhan juga memperhatikan hal-hal yang lahiriah di dalam hidup kita. Jadi Tuhan itu tidak hanya memperhatikan tentang kerohanian, tidak hanya memperhatikan tentang perkara-perkara surgawi, juga memperhatikan tentang kebutuhan kita, tentang lahiriah kita. Ketika 5.000 orang lebih mengikuti Tuhan Yesus dalam suatu perjalanan, kita kan pernah dengar itu, Tuhan Yesus juga memberikan mereka makan dengan mengadakan mujizat, yaitu 5 roti dan 2 ikan itu untuk mencukupkan kebutuhan mereka untuk 5.000 orang lebih. Ini suatu bukti bahwa Tuhan kita sangat peduli dengan kebutuhan jasmani. Jadi Tuhan tidak hanya memikirkan, mempersiapkan tentang kebutuhan rohani kita ataupun perkara-perkara surgawi, tetapi
juga perkara dunia, kebutuhan jasmani kita diperhatikan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan. Ketika ketakutan dan kekhawatiran itu datang dalam pikiran kita, mari kita bawa itu kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku khawatir, aku takut, aku gelisah, bingung. Saya serahkan semua kekhawatiranku, ketakutanku ini kepadamu. Karuniakanlah kepadaku iman percaya yang sungguh-sungguh kepadamu. Kita dapat berdoa seperti itu kepada Tuhan. Kita sampaikan semua kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan kita kepada Tuhan. Dan mari kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Sebab di Mazmur 55 ayat 23 ditulis, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi serahkan kepada Tuhan. Agar kita mendapat kelegaan daripadanya. Di tengah situasi yang sulit apapun itu, mungkin ekonomi, sakit penyakit, hari ini banyak yang teman-teman yang sakit, ya. Kemarin dulu kami berkunjung ke rumahnya Pak Sobirin, Jagung, sakit sama Pak Sopo, sama Pak Yohanes Widodo, sama istri kami orang 3 sana. Jadi apapun sekarang ini masalah kita, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, mari kita terus percaya, kita bawa kepada Tuhan. Kita sudah serahkan tadi dengan doa kita kepada Tuhan. Percaya, tinggal kita jalani hidup dengan ucapan syukur, terima kasih. Percaya. Sebab dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah dasarnya. Apapun yang kita harapkan, kita inginkan dari Tuhan, dasarnya hanya iman. Kalau tanpa iman, tidak ada artinya, sia-sialah semuanya. Apa sebenarnya makna dari ayat ini yang kita baca tadi? Dikatakan tadi apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Apa maknanya? Ayat ini berbicara kepada kita bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun tidak ada bukti untuk berharap, tetaplah percaya, tetaplah beriman. Jangan goyah, jangan bimbang, jangan khawatir, jangan takut. Percaya penuh kepada Tuhan. Di Markus 4 dikatakan, ketika para murid-murid dalam perahu dan perahu mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal, mereka berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Coba. Murid-murid bersama Yesus, mereka juga masih takut. Lalu Tuhan Yesus menenangkan angin badai itu dan dia berkata, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi yang sulit, di tengah badai yang menggoncang hidup kita, Tuhan mau bertanya kepada kita, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Oleh karena itu, mari kita responi pertanyaan Tuhan.
dengan melangkah dengan iman. Katakan, Tuhan, aku percaya apapun yang terjadi dalam hidup ini, tantangan seberat apapun, aku berserah kepadamu. Saya tahu Tuhan, Engkau pasti bertindak. Di luar pikiran saya, Engkau akan melakukan hal-hal yang ajaib. Kita harus berani mengambil langkah seperti itu. Hari-hari ini ketika situasi hidup kita semakin sulit, tantangan semakin berat, percayalah kepada Tuhan. Jangan andalkan manusia, sebab di Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Nah, ini harus kita ingat. Terkutuk orang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saya kira tidak ada yang mau terkutuk. Oleh karena itu, andalkanlah Tuhan. Ke Tuhanlah terus, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Mungkin dari tadi Tuhan, Tuhan aja, percaya pada Tuhan aja intinya. Ya, diulang-ulang, memang itulah hidup kita. Jika aku hidup untuk Tuhan. Hadapilah semua dengan ucapan syukur. Tuhan punya rencana bagi kita dan rencananya itu pasti digenapi. Sebab Tuhan tidak pernah berbohong. Janji-janjinya pasti digenapi bagi setiap kita. Ada amin? Wah, tegang semua kelihatannya. Mari para pemusik naik ke atas. Silakan. Jadi firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita agar kita terus nempel lagi kepada Tuhan. Nempel kepada Tuhan. Jangan kepada dunia kita nempel. Tetapi kepada Tuhan. Karena dari Tuhanlah semuanya. Boleh nggak lagu satu? Kekuatan di hidupku. Kita nyanyikan satu lagu, kekuatan di hidupku. Karena kita memang harus menyadari bahwa hidup ini tidak bisa apa-apa di luar Tuhan. Kita mau terus mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan nomor satu dalam hidup ini. Kekuatan dalam hidup ini. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus.
bersyukur pada kesempatan ini kepadamu ya Bapa di surga. Engkau masih melayakkan kami untuk datang kepadamu bersekutu, memuji, menyembah. Bahkan Engkau terus mengingatkan kami untuk kami dapat melekat kepadamu. Karena Engkau sangat merindukan kami ini untuk tetap melekat kepadamu. Kamu tidak menghendaki seorang pun binasa daripada kami. Kami ini Engkau jadikan menjadi mempelai-mempelai-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh baik. Semua karena kasih karunia-Mu, Engkau yang melayakkan kami. Sekalipun Engkau tahu bahwa kami punya banyak kelemahan-kelemahan, banyak keterbatasan dari hidup kami. Tetapi Engkau rindu untuk kami terus diproses, ingin terus dimurnikan, dan Engkau ingin menyempurnakan kami agar kami bisa melekat dengan Engkau sebagai mempelai-mempelai Kristus. Kami serahkan semua kehidupan kami kepadamu. Sekalipun hari-hari ini banyak tantangan persoalan yang sedang kami hadapi, kami tetap belajar percaya dan percaya kepadamu. Karena itulah yang Kau kehendaki. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kami harapkan. Kami mau beriman kepadamu. Kuatkan, teguhkan kami masing-masing. Tidak ada seorang pun yang Kau lewati ya Bapa. Kami tetap terus Engkau perbaharui, Engkau jadikan sempurna seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Kami percaya Kau sudah menyediakan yang terbaik bagi setiap kami. Hamba-Mu yang menyampaikan sederhana dengan keterbatasan. Sempurnakanlah ya Tuhan, secara pribadi lewat Roh Kudus-Mu kepada masing-masing untuk terus bertumbuh dan mencari wajah-Mu di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, nama-Mu saja dipermuliakan, ditinggikan lewat semua yang kami lakukan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Shalom. Anda diberkati? Amin. Amin. Satu perkara yang sering kita dengar adalah bagaimana hati Bapa. Tetapi yang jarang kita renungkan, bagaimana hati anak. Persoalan yang sering terjadi terletak kepada kita, terletak kepada hati anak. Mari kita telaah secara sederhana. Allah, kalau kita berbicara Allah, Tuhan, seolah-olah begitu jauh. Sementara Tuhan itu rindu, Allah itu rindu dekat dengan kita. Allah, kita disebut anak-anak Allah. Tuhan, kita disebut anak-anak Tuhan, bahkan mempelai. Allah dan Tuhan sudah selesai. Dia berikan kepada kita semuanya. Ketika Yesus disalibkan, dia berkata, "It is finished." Sudah selesai. Tapi yang belum selesai itu hati anak yang jarang disinggung. Ketika kita berkata, berbicara Allah Tuhan, rasanya begitu jauh. Dan dia datang, rindu dekat dengan kita. Dia berkata, Bapa. Kita anak, dia Bapa.
dekat sekali. Saya merenungkan, saya memperhatikan, saya melihat kalau di sini ada yang masih punya orang tua, punya papa, papi, bapak, Anda mesti ingat ini. Hati setiap anak itu yang harus diproses untuk diperbaharui. Mungkin kita sebagai anak, apalagi anak-anak yang masih muda, yang bapaknya masih ada, dia bisa protes, dia bisa berkata, bapak ini enggak baik, bapak ini enggak adil, sehingga perlu koreksi apakah hati anak ini percaya kepada bapaknya. Apakah hati anak itu percaya bahwa bapaknya itu baik yang Tuhan memang berikan. Ini persoalan yang utama. Ketika anak tidak percaya kepada bapak yang baik, bagaimana dia bisa beriman? Karena iman itu adalah percaya yang dilakukan, percaya yang ditindakkan, percaya yang dikerjakan. Perlu koreksi hati anak bahwa bapak itu baik. Ketika merasa bapaknya tidak baik, anak bungsu itu minta jatah warisan dan segala macam. Kemudian dia pergi, menghambur-hamburkan hartanya sampai habis. Dia sampai kepada bekerja di kandang babi, makan makanan babi. Di situ kemudian dia introspeksi. Dia melihat, bapakku itu baik. Segala sesuatu dimulai dari satu kesadaran bahwa bukan hanya bapak saja yang dituntut hatinya baik, yang peduli, tetapi harus ketemu dengan hati anak yang baik. Ini problemanya. Ketika anak bungsu itu menyadari, dia berbalik kepada bapaknya. Dia hanya berharap untuk menjadi orang yang bekerja pada bapak, sekalipun dia anak. Dan dia berkata, aku sudah berdosa kepada bapak. Dia hanya berharap kembali sebagai karyawan yang mendapatkan makan. Tetapi bapaknya menyambut dia, berlari memeluk. Dia diberi jubah, diberi cincin, diberi sepatu. Anda yang masih punya bapak, yang punya papa, yang punya papi, hatimu yang harus diperbarui untuk menjadi hati anak yang baik. Sehingga menerima bapak dan percaya sekaligus beriman bahwa bapak itu baik. Allah berkata, Bapamu yang di surga tahu segala kebutuhan. Dia sampai menyebutkan Bapamu. Supaya anak menyadari Bapa itu baik. Apa yang saya katakan, saya mengamati, saya menyaksikan, saya melihat. Banyak Bapa itu menjadi baik bagi anak-anaknya setelah bapaknya itu tidak ada. Bapak itu akan menjadi baik, luar biasa perhatian. Dan itu dialami, dirasakan untuk anak-anak ketika bapaknya sudah berpulang ke rumah Tuhan. Dia akan melihat, dia akan mengenang. Sejak dia kecil bagaimana dipelihara, dicukupi, diperhatikan. Semua diberikan. Tetapi hati anak yang tidak pernah mau bertobat,
dan menerima bahwa Bapa itu baik. Ketika dia menjadi dewasa, menjadi kepala rumah tangga, sekarang dia menjadi bapak, dia harus berupaya, dia harus berusaha mencukupi seluruh kebutuhan keluarga. Kalau anak sakit, bapak bingung. Apapun dia lakukan. Nah, sekarang ketika anak itu menjadi bapak, baru dia menyadari, aduh, ternyata bapakku itu baik selama ini. Tetapi saat hidup, egonya, emosinya, keinginannya, itu menutup semua kebaikan yang Bapak lakukan. Bagi setiap kita sekalipun kita sudah berumah tangga, ketika Bapak kita masih ada, hati anak harus berbalik kepada Bapak. Bukan cuma hati Bapak yang harus berbalik baik kepada anaknya. Kalau saya renungkan, Yohanes 13 ayat 7 berkata, apa yang kau perbuat, kata Tuhan. Sekali lagi, apa yang ku perbuat, engkau tidak tahu sekarang. Tetapi engkau akan mengertinya kelak. Anak itu ketika dipersiapkan, ditata, dan segala macam untuk kebaikannya, untuk masa depannya, dia nggak menyadari. Bahkan kadang tidak bisa terima. Tapi satu hari nanti, dia mengerti apa yang bapaknya lakukan itu untuk dirinya. Jadi saya mau katakan sekaligus, hati anak pun harus bertobat. Untuk bisa beriman, Anda perlu percaya. Percaya bahwa dia baik, dia mengasihi, dia memperhatikan, dia memelihara, dia melindungi. Ketika Anda percaya itu, Anda nyatakan kepercayaan itu lewat mengasihi dia, maka disitulah timbul iman. Sama halnya ketika kita percaya bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu memelihara, Tuhan itu melindungi, disitulah timbul iman percaya kepada setiap apa yang dia katakan. Kita bisa menerima ini untuk kebaikanku. Tanpa itu, percaya itu tidak tumbuh dan iman itu tidak akan pernah ada. Hati anak perlu introspeksi, perlu berbenah diri, sehingga percaya melihat bahwa figur Bapa itu baik. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia mau untuk kebaikan kita. Sama halnya sebagaimana kita melihat Tuhan dan Bapa kita itu baik bagi setiap kita. Kata yang paling akhir adalah setiap kita anak perlu mengenal pribadi Bapa. Perlu mengenal pribadi dari keseharian kepada keseharian. Sehingga kita selalu melihat, berpikir bahwa Bapa ini baik. Itu akan mempengaruhi sikap kita menghargai, menghormati Bapa. Sikap kita percaya dan beriman kepada Bapa. Ayat yang terakhir, 2 Petrus pasal 3 ayat ke-18 berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuhlah dalam pengenalan. Banyak anak-anak yang tidak kenal bapaknya. Banyak anak-anak yang tidak kenal pribadi bapaknya. Banyak anak-anak yang tidak kenal hati bapaknya.
sehingga dia tidak bisa percaya bahwa Bapa itu baik. Ini untuk kita semua. Dan ketika ada seorang ayah, seorang bapak meninggal dunia, anak nangis. Dia kehilangan. Nangis itu ada dua. Merasa kehilangan karena bapak yang dicintai dikasihinya, atau dia menangisi dia kehilangan pribadi yang selama ini mencukupi dia untuk kemudian meninggalkan dirinya, otomatis kesenangannya hilang. Siapa yang nyukupi? Kemudian siapa yang memikirkan? Hati-hati. Anak harus berbalik kepada Bapa. Ketika hati Bapa yang baik ketemu dengan hati anak yang baik, di situ terjadi intimasi. Di situ terjadi pengenalan secara pribadi dan penerimaan. Banyak anak yang tidak bisa terima keberadaan bapaknya. Di situ berkatnya tertahan. Karena bagaimanapun juga berkat itu turun dari imam kepada seluruh anggota keluarganya. Imam di dalam keluarga, dalam rumah tangga, Bapak. Dan lewat imam, itulah yang memberkati, mendoakan anggota keluarganya. Kita perlu menyadari ini. Kenali lebih lagi pribadi Bapa yang ada di dunia, terlebih Bapa yang ada di surga. Dan terus mengenal, bertumbuh semakin dan semakin lagi. Karena kasih karunia itu diberikan untuk memampukan kita melakukan dan mengerjakannya. Tanpa itu semua sia-sia. Bahkan Raja Salomo pun berkata, seperti usaha menjaring angin. Kehidupan ini semua diterima, tapi semuanya sia-sia. Bahkan Paulus berkata, semua apa yang aku dapatkan, apa yang dari dunia adalah satu penghinaan dibanding dia beroleh kasih daripada Kristus. Artinya kasih daripada Kristus itu melampaui, melebihi dari semua yang ada. Hati Bapa harus bertobat, kembali menjadi baik, melakukan pengenalan pribadi, melakukan pengenalan yang lebih dalam, sehingga setiap kita tahu apa yang Bapak rancangkan, semua itu baik adanya untuk kebaikan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah hari depan ini
sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, beri kami hati untuk menyembah. Berikan kami hati percaya bahwa Engkau baik. Berikan kami hati yang bersyukur karena memiliki-Mu. Tuntun kami, ajar kami melangkah melewati musim kehidupan yang berganti. Semua baik, sungguh teramat sangat baik. Karena hari depan, masa depan yang indah, rancangan-Mu Kau sediakan bagi kami. Sekali lagi seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengasihiku, Kau berikan Bapa, kami bersyukur memiliki Engkau. Engkau yang begitu baik, teramat sangat baik, yang peduli dengan setiap waktu di dalam kami menjalani kehidupan. Sebagai bukti nyata penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, dan pembelaan yang Kau beri. Saudara-saudara kami merayakan ulang tahun kelahiran untuk yang kesekian kalinya. Sejak bakal bayi, Engkau sudah memperhatikan, Engkau menenunnya. Kelahiran yang Kau berkati luar biasa. Perjalanan kehidupan yang Engkau cukupi sampai dengan hari ini. Keberadaan mereka semua adalah anugerah yang Kau beri. Berkati dan berkati dan berkati lebih lagi. Dengan panjang umur Kau kenyangkan mereka, Kau perlihatkan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami turut berbahagia, kami turut bersukacita bersama-sama mereka semua yang berulang tahun kelahiran pada bulan September yang mereka rayakan bersama dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
lebih dan lebih lagi. Engkau curahkan kemurahan-Mu, sehingga mereka disebut berbahagia. Dan memperoleh kebahagiaan itu tetap karena Engkau yang memberikannya. Pakai kehidupannya menjadi kesaksian kemuliaan nama-Mu. Diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ialah sukacita yang penuh di dalam damai sejahtera-Mu. Engkau tambah-tambahkan di hari lepas hari. Sehingga mereka boleh melewati musim kehidupan yang terus berganti. Mereka beroleh perkenanan-Mu. Dan kami meteraikan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau juga melihat tangan-tangan yang terangkat ke atas, seluruh sidang jemaat yang Kau berkati, yang penuh sukacita yang melebihi dari segala akal dan pikiran, damai sejahtera yang menyertai di dalam segala situasi dan keadaan. Apapun itu Tuhan, Engkau memberkati kami, roh kami sehat, jiwa kami sehat, tubuh jasmani kami sehat. Semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang susah Engkau berikan penghiburan, yang sedang putus asa Engkau berikan pengharapan yang baru. Bahwa pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu ada, selalu tersedia. Kami percaya, untuk itu kami berkata-kata dan kami berdoa. Engkau memberi lebih daripada apa yang dapat kami minta. Engkau memberi lebih banyak daripada apa yang kami doakan. Tuhan, karena Engkau murah hati dan tidak pernah menahan segala kemurahan-Mu itu, Engkau curahkan kepada setiap umat-Mu. Dan berkat-berkat yang menyelamatkan itu boleh kami terima. Segala apa yang kami kerjakan, segala apa yang kami perbuat, seluruh aktivitas di dalam keseharian sesuai dengan perkenanan-Mu, maka Engkau buat berhasil dan Engkau memberkati dalam segala kelimpahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, dan terima kasih Tuhan. Kami pulang di dalam sukacita, kami pulang di dalam damai sejahtera, karena benih kebenaran firman itu sudah tertanam di hati kami yang terbaik, yang paling subur dan paling gembur. Kami percaya ketika ranting itu melekat kepada pokok anggur yang benar, maka kami mendapatkan nutrisi, vitamin, makanan, semuanya yang menyehatkan, semuanya yang menyegarkan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami berkat bagi setiap mereka membutuhkan. Diberkati untuk menjadi berkat. Kami pulang sekali lagi di dalam berkat-berkat ilahi yang Tuhan sudah sediakan, dan malaikat-Mu menatang menyertai kami kembali ke rumah masing-masing, jauh maupun dekat. Kami tiba dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, yang memberkati kami menerima segala kepenuhan. Setiap kita yang percaya berkata, haleluya, amin. Tuhan memberkati, shalom, selamat pagi.